Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa iqtafa. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat fardhu zuhur yang dirahmati dan muliakan Allah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mizanul Muslim. Kita masih berada di dalam bab adab dan hak terhadap seorang muslim. Kita masuk yang ke-11, adab seorang mukmin terhadap saudaranya mukmin yang lain, yaitu janganlah memutuskan hubungan dengan sesama muslim lebih dari 3 hari. Ketika seseorang berselisih atau seorang tidak berteguran dengan saudaranya karena satu masalah atau karena ada sesuatu yang menjanggal di hatinya, maka tidak dihalalkan bagi seseorang itu mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa salasin yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhuma alladhi bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Jika keduanya bertemu, saling membuang wajah atau saling membuang muka. Sesungguhnya yang paling baik di antara keduanya ialah yang paling dulu memberi salam. Ini adalah merupakan adab ataupun hak seorang mukmin, di mana Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu merupakan saudara atau bersaudara. Kata ikhwah di sini itu ibaratkan seperti saudara seayah seibu. Maka disebut oleh Allah dengan ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi pertikaian di antara dua orang yang bersaudara, maka damaikanlah keduanya. Jadi tidak boleh dibiarkan, harus didamaikan di antara dua orang yang bersaudara. Kalau dua orang saja tidak boleh, apalagi kalau berkelompok ataupun berfakultas, antara fakultas teknik dengan fisip misalkan, dilarang oleh Allah. Dua orang saja tidak dihalalkan, apalagi itu berkelompok. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik di antara dua orang yang bertikai, dua orang yang berselisih, yang biasanya bertemu memalingkan wajahnya, itu adalah orang yang pertama kali datang meminta maaf. Itu dengan memberikan salam, berarti dia datang kepada saudaranya untuk dia mengakui akan kesalahannya, sehingga selesailah pertikaian atau perselisihan di antara kedua saudara itu.
Maka itu pupuklah persaudaraan. Karena boleh jadi saudara kita yang kita benci atau yang kita tidak senangi, itu adalah saudara kita yang terbaik. Yang mungkin dia senantiasa mendoakan kita, bahkan menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, itu adab hak di antara mukmin dengan mukmin yang lain. Kemudian yang ke-12, tidak menggunjing seorang mukmin terhadap mukmin yang lain. Menghina, mengejek, atau memanggilnya dengan panggilan yang buruk. Hal ini disebutkan oleh Allah 3 macam yang akan merusak, bahkan memutuskan persaudaraan. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina, mengejek satu kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diejek, yang dihina itulah lebih baik di antara saudara yang ada di antara mereka. Begitu juga perempuan, tidak boleh menghina, memandang rendah kepada perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang dihina itu lebih baik dari saudara-saudaranya yang lain. Kemudian yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencaci maki dirimu. Ketika kamu mencaci saudaramu, maka dia akan balik mencaci dirimu. Berarti sama halnya kalau kita mencaci orang lain, berarti kita mencaci diri sendiri. Kemudian jangan memanggil saudaramu dengan gelar-gelar yang tidak disenangi. Wala tanabazu bil alqab. Terlebih seburuk-buruk panggilan adalah panggilan kefasikan ketika dia telah beriman. Ada orang dulu jahat, preman, lalu dia bertaubat. Dia memperbaiki diri, dia menjadi taat. Ketika ketemu, jangan panggil dengan panggilan saat dia sedang fasik. Itu adalah seburuk-buruk gelar, panggilan ketika kita manggil pada saat kefasikannya. Siapa yang tidak bertaubat, yang tidak berubah, dan dia terus melakukan itu, maka orang itu adalah benar-benar orang yang zalim. Artinya orang-orang yang berbuat aniaya dan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga persaudaraan, karena persaudaraan yang diikat oleh iman itu adalah persaudaraan yang sangat kokoh, yang tidak bisa diputuskan. Bahkan persaudaraan ini sampailah nanti ke akhirat. Wallahu alam, itu saja kajian kita pada zuhur ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.